الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري
كثيرا ويهدي كثيرا وما يضل فيه إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dengan datang sini bisa menjernihkan pikiran kita, melembutkan, menunjukkan dan menenteramkan hati kita, bila bisa menerima materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Petri Bitara. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustaz Trinanda Mata. Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak haji dan hajah, rahmatullah. Ibu dan bapak, hari ini kita akan membicarakan tentang urgensi dari akidah, ya, akidah dan kalimat syahadat. Ibu dan bapak semuanya saya kira tidak pernah tidak, ketika selalu ya, bersyahadat. Mana sahabat? Berapa kali sehari? Minimalnya itu kita selalu baca dalam tahiyat. Iya benar? Iya, tahiyatnya ada yang satu, ada yang satu dua, gitu. Tinggal itu yang wajib. Yang sunnah. Jadi saya khususnya Bapak Ibu pasti sudah luar biasa kalau diminta melafalkan ini. Iya benar. Nah, pertanyaannya, apa
sih urgensinya, apa sih kepentingannya kita itu harus selalu menegakkan akidah. Ya. Akidah ini merupakan hal yang sangat utama di dalam hidup kita ini. Karena kalimat syahadat itu ibaratnya saya menganalogikan, mengilustrasikan kayak syair yang ada di lagu dangdut. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Pernah dengar ini? Untuk masuk Islam harus apa? Kalau Bapak Ibu situ ada husnul khotimah, jadi mengawali dan juga mengakhiri. Orang yang selalu sholat, orang yang selalu syahadat, apakah pasti dalam akidahnya pasti benar? Gimana? Belum tentu. Mengucapkan lafalnya mungkin fasih dengan kondisi dia dalam keadaan tangi kutuwe langsung tukin bisa, ya lah. Tapi apakah benar-benar seseorang yang syahadat itu akidahnya benar? Baru saja kemarin ada sebuah berita yang mengejutkan di bulan Bapak. Apa kira-kira yang Bapak Ibu bisa pikirkan dari sebuah peristiwa yang terjadi di Undi? Biasa ya, salah satu dokter residen dari sekolah spesialis anestesi ternyata mengakhiri hidupnya bunuh diri. Dia tahu kan? Ibu dan bapak dari fotonya itu berhijab kan? Saya bersunat beliau sholat, ya, sholat 5 waktu lah, ya, dan menggunakan hijab. Tapi mengapa bisa terjadi seperti itu? Endingnya adalah yang tidak sebagaimana tegaknya akidah. Betul atau tidak? Kalau mungkin orangnya nggak sholat, wajar. Ini orangnya sholat. Ada apa? Kata kuncinya di situ adalah seseorang yang mengucapkan, melakukan apapun yang di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dia sedang melakukan ibadah. Jika dirinya tidak mampu memaknai apa yang dia kerjakan, maka lebih tidak ada bedanya dengan yang tidak melakukan. Terus namanya. Jadi meaning, memaknai apa yang dia lakukan itu menjadi kata kunci. Karena itu ketika kita bicara tentang persoalan itu, Bapak Ibu, yang namanya sholat itu orang bisa sudah sholat 5 waktu, pergi haji sudah bolak-balik pergi haji, umroh berkali-kali tiap tahun, tapi ternyata perilakunya tidak menunjukkan orang yang sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini kaitannya dengan akidah. Ini kaitannya dengan syahadat kita. Dan yang terjadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orangnya sholat, tapi persoalannya perilakunya tidak menunjukkan. Nah, karena itu ini urgensinya kita harus meluruskan, menegakkan akidah kita ini, termasuk dalam hal kita membicarakan atau mengucapkan lafal yang kita sebut dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ibu dan Bapak, ini di dalam Quran surat Al-Anfal ayatnya 27. Ya. Yang artinya di sini wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini khusus ya, ayyuhalladzina amanu. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad. Juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan padamu, sedang kamu mengetahui. Nah, ini kaitannya dengan tadi kita bicara tentang syahadat. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu itu artinya apa, Bu? Saya bersaksi. Ya benar. Jadi ada sebuah kesaksian, ada sebuah komitmen, ada suatu MOU, ada satu kesepahaman bersama, gitu? Ya. Antara siapa dengan siapa, Bapak Ibu? Kita dengan Allah. Itu pada posisinya. Apakah pada saat kita berada di muka bumi ini saja? Enggak. Tidak. Karena ini di dalam ayat ini jelas sekali kita diingatkan janganlah kita mengkhianati itu, mengkhianatinya tidak pas saat di muka bumi saja, Bapak Ibu. Tetapi ada sebelumnya. Sebelumnya itu bagaimana? Saya lanjutkan ini saja. Karena begini Bapak Ibu. Mengapa sih kita itu diberi hidup di dunia? Kan pertanyaan. Nah, hidupnya kita itu tidak lain dan tidak bukan ada sebuah amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita nggak menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah amanah yang diberikan Allah kepada kita, dan kita nggak sadar kalau diberi amanah, maka kita tidak merasa diberi amanah, ya. Kita dimintai oleh seseorang, kemudian kita nggak merasa dimintai oleh seseorang itu untuk membantu dia, misalnya. Kira-kira ada perbuatan ke arah yang orang lain harapkan tadi kan? Kita nggak tahu. Nah, karena itu untuk bisa paham tentang ini, hidup itu menjalankan amanah. Termasuk tadi seorang dokter intelektual yang baik, pikiran akademisnya baik, tapi yang terjadi nggak bisa amanah. Amanah pada siapa? Yang paling utama pertama adalah amanah pada Allah. Kepada orang tuanya amanah apa tidak? Kira-kira amanah apa tidak? Tidak. Ya tidak amanah jadinya. Mau orang tuanya minta kamu sekolah lagi ya, dia mau berangkat kuliah untuk melanjutkan spesialis. Tapi yang terjadi tidak mampu menjalani amanah itu dengan baik, malah mengakhirkan dirinya dengan menyegerakan melalui jalan menurut dia. Benar sama itu. Jadi untuk supaya kita akidahnya benar dan bisa tegak, itu kita harus tahu dulu, paham nggak aku tuh dapat amanah. Maka di sini saya bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa totalitas hidup kita ini segala yang ada adalah menjalankan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka yang kita harus tahu, kita harus mengenal kita itu siapa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa kita itu mengenal kita itu siapa sih kita ini, maka yang terjadi kita akan tahu, oh ternyata saya ini orang yang hidup ini ternyata diberi amanah. Lah yang memberi amanah saja kita tidak tahu kok. Nah, karena itu kalau kita kenal kita akan tahu Tuhan kita. Nah, siapa mengenal dia, sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Nah, di sini jawabannya adalah
agar kita bisa melakukan amanah itu dengan totalitas, dimulai dari membangun komitmen. Komitmen itu apa Bapak Ibu? Sanes komitmen. Komitmen itu adalah apa? Menepati janji, selalu fokus akan terhadap apa yang dia telah janjikan. Loh, apakah kita ini pernah berjanji pada Allah? Loh, pernah nggak Bapak Ibu? Kapan? Nah, kalau rasakan di 100 kali. Disitulah kenapa saya tadi mengatakan cobalah kita mengenal kita. Mengenal kita itu salah satunya kita bisa lewat Quran diingatkan di situ kita. Kita ini sesungguhnya Bapak Ibu, saat kita ini sebelum berada di sini di dunia kita ini yang sekarang di ini, maka pada saat itu kita sudah ada di tempat di mana tempat ini adalah area surgawi, yaitu kita berada di tempat yang tidak ada makhluk yang bisa akses kecuali Allah. Disitulah saya ilustrasikan itu sebagai sebuah file-file kita sudah tercatat di situ. Tritara, hidupnya kapan, matinya kapan, rezekinya berapa, jodohnya siapa dan berapa. Semua tertulis. Jadi kita itu sampai hari ini kesini ini sudah tertulis. Karena ada konteks. Saya dipanggil oleh Allah. Tritara rizkami. Lalu saya sudah berdoa ya Allah. Allah subhanahu itu kita ditanya. Benar kok nah, di situ pertanyaan itu kita semua bisa jawab. Qalu bala syahid. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Kami sebagai saksi. Allah kemudian merintahkan. Itu janin di sana. Jangan di sana itu untuk kaisar. Kita menjalankan amanah Allah. Masuk kamu ke dalam janin itu, lalu saya masuk. Jadilah seperti sekarang ini. Ini amanah. Tadi sudah ada MOU, komitmen awal. Karena itu tadi di Al-Anfal 27 Allah ingatkan, janganlah kamu mengkhianati. Betul atau tidak? Kamu dulu kenal Allah. Saat di bumi, di dunia, kamu harus kenal Allah, kan gitu. Maka agar kenal Allah, disitulah kita diminta untuk apa? Untuk selalu menjaga komitmen tadi dalam bentuknya apa? Diingatkan lewat syahadat. Ya Pak tidak? Dan kita diminta terus untuk zikrullah. Maka dibuatkan sebuah visi hidup buat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi itu, kalau kita ingat itu berarti jaga komitmen kita ini, maka hanya Allah dan hanya ke Allah lagi. Ingat bahwa hidup tadi stasenya itu berputar siklik dari Allah kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita mengenal kita, maka kita tidak akan main-main dengan akidah kita. Seringkali kita akidah itu belok. Karena apa? Banyak menggunakan logika kita yang salah. Ini yang menjadikan bahaya kita. Makanya untuk menjaga tegaknya komitmen ini, maka kita perlu tahu
ada 3 komitmen utama secara dasar fondasi hidup kita ini, Bapak Ibu. Antara kita dengan Allah itu ada 3 item yang kita harus pahami. Yang pertama, komitmen kita saat berada di alam roh tadi, ya tadi saat kita ditanya, kita sudah bisa jawab dan kita posisinya menjalankan perintah masuk ke jalan kita. Kemudian ini yang kedua, komitmen harian kita. Setiap sholat kita membaca tahiyat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini diulang berkali-kali di sehari itu. Yang ketiga, komitmen kita yaitu ingin kembali ke kampung halaman kita, yaitu ke surga. Jadi kita ini kembalinya kepada kampung akhirat ini nanti ya kampungnya harusnya di surga. Kenapa bisa tidak ke surga? Karena tersesat. Kenapa tersesat? Karena akidah kita melenceng, gitu. Tidak presisi. Maka inilah Bapak Ibu saya ilustrasikan bahwa hidup itu siklusnya ini. Inilah hidup kita siklusnya. Nah, jadi pada saat di sini ini sebelum masuk ke sini kita ada di alam roh tadi, jiwa dan roh kita itu di tanda tangani kesepakatan bersama antara kita dengan Allah tadi. Maka kita itu aslinya dari surga bukan dari Nabi Adam saja, keturunan begitunya. Kalau itu namanya kotak katut. Tapi dari person masing-masing kita itu adalah betul-betul kita masing-masing ditanyai. Gitu. Nah, kalau orang sudah kemudian saat ini kita di sini ini pasti akan masuk ke alam kubur. Alam kubur bukan sama dengan kuburan Bapak Ibu. Ini cuma gambarnya saja biar mudah. Alam barzah itu alam yang ada border tembok yang besar, tebal, sempit, tidak bisa diakses. Yang dalam posisi itu kita waiting list, menunggu penantian. Sesuatu yang jelas ujian, karena Bapak Ibu bisa dibayangkan, saya itu kalau punya mahasiswa kasih soal yang mudah, kon buka buku, jawabannya apa? Jurnal ujian. Betul? Ujiannya open book, kayak isi pertanyaannya gambar-gambar. Tapi malah yang nggak lulus karena dianggapnya gampang. Jadi yang namanya ujian Allah itu semua adalah Allah itu selalu lebar soal ujian. Diwenehi rezeki sing kok ujian. Diwenehi gampang ujian. Diwenehi pinter ujian. Diwenehi nafas longgar ujian. Semua baik. Sing apik menurut kita maupun yang jelek menurut kita itu ujian. Maka tadi semua yang ada dua area tadi, ada takdir, ada free will. Yang takdir itu tidak ada sebuah konsekuensi mempertanggungjawabkan apa yang ditakdirkan Allah pada saya, pada Bapak Ibu. Tidak ada. Yang dijadikan masalah dihisab adalah respon kita terhadap takdir. Respon kita, takdirnya saya di ibadah sekian itu tidak dihisab. Tapi saya tingginya sekian itu saya menyikapinya, saya ridho atau tidak, itu yang dihisab. Biasanya, karena respon itu adalah free will, kebebasan kita bersikap. Itu segala hal yang ada berupa free will diminta bertanggung jawab, termasuk ini tadi.
bahwa saya ini diberi karunia nikmat yang Allah berikan, saya ini untuk ngapain? Ujian dimintai pertanggungjawaban. Betul atau tidak? Terus tadi yang berkaitan pertanyaan yang terakhir Bapak sampaikan, Pak Samina tadi mengatakan bahwa lahirnya seseorang itu kayak bintang, bukan bintang ini ya, zodiak, Gemini dan sebagainya, Pak ya. Tidak ada. Kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu jelas. Matinya kapan dan kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakan dunia ini, sebelum bumi planet-planet diciptakan. Sampun tertulis. Itulah kemudian kita lahir. Terus menungso mencoba melihat, mengamati. Ya itu tadi, ilmu itu hanya mendekati kebenaran. Iso jadi keliru 100% bisa. Maka sifat ilmiah itu selalu harus diupdate. Saya ini benar, saya baru. Saya biar saya ini benar. Terus Bapak Ibu. Jadi ilmu apapun sains termasuk ilmu bintang tadi itu hanya ramalan, bukan sesuatu referensi yang akurat. Seperti yang tadi saya sampaikan, Quran itu nggak ada revisi, hadis tidak ada revisi. Hadis itu nggak ada revisi, betul atau tidak? Mau merevisi Nabi? Kalau orang mencari ini hadisnya sahih apa tidak, itu hanya melihat apa? Perawinya ini, jalurnya ini benar nggak Nabi yang ngendiko? Kok jangan-jangan palsu, betul atau tidak? Itu masalahnya cuma itu, bukan merevisi. Yang dalam hal ini adalah dicari. Begitu Bapak. Jadi kebenaran tadi mutlak. Kalau yang kebenarannya ilmu yang saya tadi dengan pikiran itu hanya mendekati dan itu tidak tentu jadi 100% boleh. Ngatas Bapak? Iya, 100%. Kasih waktu. Masih ada waktu 2 menit, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Sar. Karena tadi Ustaz sempat menyebut Islam Nusantara ya. Jadi Islam Nusantara itu yang saya mengungkapkan saja itu mengkoreksi itu tidak hanya sudah menjadi keyakinan personal, tapi sepertinya sudah masuk dari sistem ketatanegaraan. Bahwa itu bisa dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh agama tadi sudah dikaluh bagaimana agama itu kebijakan yang menceritakan ke anak itu ya. Nah, yang saya terkait dengan syahadat tauhid tadi, apa yang saya pahami syahadat tauhid itu apakah hanya sekedar urusan vertikal kita dengan Allah, atau mungkin implementasinya ke horizontalnya ketika kita sudah melihat ada keyakinan Islam Nusantara itu, ketika kita mendiamkan apakah kemudian tidak bisa terlihat seperti itu ya. Karena tadi Ustaz sampaikan dan saya sepakat bahwa Islam Nusantara memang bukan apa saja. Terima kasih. Ibu dan Bapak, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus ada pertanyaan, sesuatu yang kita pertanyakan. Pemerintah itu apa yang menjadi kebijakan pasti 100% benar atau bisa salah dan sering salah? Itu satu. Jadi jangan sebuah acuan yang itu bisa salah dijadikan acuan. Karena itu sebutan Islam Nusantara dari yang ada selama ini, walaupun itu menjadi sebuah kebijakan negara bisa melakukan kejahatan namanya kejahatan negara. Kebetulan saya juga sebagai lulusan Lemhanas selama ini ngajar kewarganegaraan dan Pancasila di kedokteran, sehingga saya tahu persis betul namanya perjalanan sejarah di Indonesia. Terus kemudian bagaimana politik, bagaimana sebuah sejarah itu, dan tanpa saya sejarawan, ya, sejarawan tahu persis bagaimana sejarawan UGM yang salah satu yang masih hidup, Allah karuniakan 84 tahun, sehingga itu sering digunakan rujukan dalam posisi apa? Berbicara sejarah. Sehingga yang namanya manusia itu jangan dijadikan rujukan kecuali Rasulullah.
Tadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Nabi yang ngendika dan benar-benar Nabi yang ngendika, maka kesukaan itu harus kita tegak. Tapi kalau itu adalah manusia, ustaz apalagi, masih manusia. Benar. Jadi itu jangan digunakan kecuali sesuai dengan Quran dan hadis tadi. Karena itu tadi jangan sampai salah referensi, karena referensi yang salah itu mengotori hati. Hati itu kalau sudah kotor tidak bisa mendrive otak untuk berpikir yang benar. Karena itu bahaya. Karena kotoran hati itu ibaratnya cahaya Allah yang dibisikkan lewat hati, yang namanya Asmaul Husna itu. Maka di situ nggak bisa mendrive, karena kita itu driver jiwa kita. Hati ini kalau kotor, ibaratnya cahaya nggak bisa tembus sehingga burung ini hatinya bergejolak, pikiran kita gejolak. Maka tadi saya sampaikan, saya diingatkan Allah dengan kecenderungan itu menghilangkan logika alur berpikir mekanistik itu susah sekali. Maka tadi ketika saya kemudian mencoba melepas, ilmu fisiologi kedokteran itu hanya ilmu mendekati kebenaran, sehingga tidak benar mutlak. Sampai akhirnya saya diuji benar dengan sesuatu yang Allah ibaratnya mencerdas saya. Lewat apa? Anak saya diberi tumor otak yang di situ itu teman-teman sejawat di Sarjito sudah mengatakan bahwa ini kalau sembuh ya tidak ada kembali seperti semula. Statement itu saya secara ilmiah iya saja, iya kan. Tetapi saya punya Allah, maka saya harus tahu. Dan itu tidak terbukti sebagaimana akurasi ilmu ilmiah. Karena saya bisa kuliah lagi, bisa selesai, bisa sarjana, walaupun di riset dari dulu. Itu komputer itu di riset, datanya kan semua. Nah itu. Jadi kalau dari teori secara itu yang mendekati kebenaran saja bisa dinihilkan oleh Allah, apalagi kita. Ya, makanya Bapak Ibu, kita itu kalau sudah begitu akan tahu, wah betul kita semuanya Allah, bukan manusia. Makanya ketika kita gunakan rujukan referensi itu harus benar supaya kita tidak salah di dalam satu hal. Contoh lagi ya, contoh satu menjawab tadi. Ketika kita ngomong Assalamualaikum, kemudian salam sejahtera, kemudian diikuti apa? Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Akidah kita rusak. Inilah yang namanya Islam Nusantara. Mulut kita ucapkan itu neurolinguistik program, sehingga apa yang kita ucapkan itulah yang terjadi memprogram otak yang kemudian ini akan mengatur tindakan kita. Maka hati-hati, referensi salah, neurolinguistik program kacau, maka tindakannya sesat. Jadi kita hanya ikuti atasan saya begini, lalu yang terjadi saya harus ikuti itu. Itu salah, sesat. Kenapa saya bilang sesat? Karena yang namanya Om Swastiastu artinya apa? Itu sesuatu yang bukan agama kita. Kenapa kita harus gitu? Saya kan PNS, saya kan punya atasan. Loh, apa itu terus jadi masalah? Loh, masalah kita ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Jangan diambil-ambil. Betul ya? Nah, sehingga Bapak Ibu, inilah tidak mudah. Akidah harus tegak ini harus dengan cara itu tadi, ya. Jadi kalau saya di hadapan banyak orang Kristen, ya saya nggak perlu harus salam. Kenapa harus dipaksa? Makanya MH Najib itu mengatakan kambing itu jangan disuruh petok-petok. Ya dia bisanya empek. Ketemu kambing jangan disuruh petok-petok. Tidak, tetap empek. Jadi kalau dengan orang di luar agama jangan diajak salah. Betul tidak? Oh itu doa. Ya doa. Jadi ucapan adalah doa. Maka hati-hati. Itulah Ibu, kita harus meluruskan
dengan sebuah referensi yang benar agar supaya kita menjadi tadi ketika meninggal umurnya kamu. Apa ya? Ya, nahi mungkar itu bagian dari kita diperintahkan oleh Allah mengajak kebaikan, mencegah perbuatan mungkar. Betul atau tidak? Mencegah. Mengajak kebaikan itu lebih mudah. Nahi mungkar itu risikonya nyawa. Kenapa kemarin jadi urusan demo panjang? Karena itu tadi urusannya orang enggak kuat dengan nahi mungkar. Betul atau tidak? Kalau dia jejak nahi mungkarnya kuat, apapun aku yang masuk dalam suatu sistem di situ lah, pokok aku bisa bermanfaat. Kami organisasi ini harus tetap eksis, kan begitu. Untuk sholat maghrib ini kita sudah lewat. Terima kasih pada Ustadz dan juga Bapak Guru. Kami meyakini bahwa materi kajian pada kesempatan ini luar biasa, akan menambah keyakinan, ketebalan keyakinan kita untuk mengabdi pada pasangan Tuhan. Kami mohon maaf dalam membawakan acara pada kesempatan ini, dan marilah kajian pada kesempatan ini kita akhiri dengan bersama berdoa baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.